ada di sini. Duduk bersama di Bareng Beken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di podcast Bareng Beken yang kali ini tetap bersama saya, masih sebagai host tamu di Bareng Beken Podcast. Insya Allah pada episode kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang dalam beberapa episode lalu kita juga kedatangan seorang ulama besar di Bangkalan yang sekarang tidak kalah besar dan terkenalnya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, saya akan memberikan prolog sedikit dan mungkin merupakan clue ya dari siapa narasumber kali ini. Beliau adalah seorang kiai di Kabupaten Bangkalan dan juga merupakan ketua PCNU di Kabupaten Bangkalan. Nah, PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Yang Nahdlatul Ulama sendiri ini berdiri sekitar 93 tahun yang lalu. 1925. 26. Tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe ya dan like teman-teman. Nah, ini menarik sekali kita membahas tentang Nahdlatul Ulama karena Kabupaten Bangkalan adalah kabupaten dengan semboyan kota zikir dan sholawat. Ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu organisasi Islam terbesar di dunia yang menurut data pada tahun 2021 anggotanya sekitar 95 juta tercatat. Begitu ya Kiai ya. Nah, kali ini kita akan bertanya banyak hal tentang NU dengan ketua pucuk pimpinannya ini di Kabupaten Bangkalan, yaitu Kiai Maki Nasir. Teman-teman, kita berkenalan dengan narasumber kita, Kiai Maki Nasir. Selamat malam Kiai. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan tersendiri buat saya bisa berdiskusi dengan panjenengan di kesempatan ini yang diberikan oleh podcast Bareng Beken. Mohon arahan nanti Kiai, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi umat, terutama insyaallah. Masyarakat Bangkalan, dan juga bisa menambah viewer dan subscribernya podcast Bareng Beken. Amin, siap. Ya, terutama dari kalangan teman-teman PCNU Bangkalan ya siap, Kiai. Insyaallah. Yeah. Baik Kiai, bisa cerita sedikit Kiai aktivitas kegiatan Kiai Maki sebagai ketua PCNU Bangkalan? Ya tentu sebagai ketua kan saya memanage, mengkoordinir, membimbing dari 20 MWC. MWC itu tingkatan kecamatan. 20 ya? Ya, jadi ada satu kecamatan yang jadi 3. Jadi 18 kecamatan di Bangkalan ini semuanya 20 MWC NU. Jadi MWC-nya lebih banyak daripada kecamatannya. Masya Allah, ini membuktikan bahwa masyarakat Bangkalan ini salah satu basis terbesar Nahdil ya Kiai ya. Insyaallah. Nah, ini menarik teman-teman karena Nahdil sendiri ini sebenarnya kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama pasti terkait dengan guru besar Syekhona Khalil. Ya. Karena pada waktu pendiriannya Kiai Khos yang ada di Jombang, di Tebu Ireng itu Kiai Hasyim Asy'ari ya Kiai ya. Betul. Itu minta nasihat terlebih dahulu ya Kiai ya. Begitu. Ya, jadi NU ini kan pesantren besar. Iya.
pesantren besar. Kalau pesantren, ya pesantren kecil. Jadi posisi NU itu adalah sebagai koordinator lah istilahnya. Nah, peran Syekhona Khalil ini adalah konseptor. Karena yang sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, ulama-ulama pendiri NU ini adalah para santri-santri beliau. Betul. Santri-santri Syekhona Khalil. Yang mana para santri-santri ini minta arahan kepada Syekhona Khalil seperti apa pergerakan di dalam melestarikan, menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke depannya. Apalagi pada waktu penjajahan Belanda dan perubahan era dari era kerajaan ke era nation, ke era negara bangsa, republik, seluruh dunia. Seluruh dunia. Dunia kan ketika itu dari kerajaan, dari monarki ke nation, ke negara bangsa. Negara dan maka bangsa. Harus ada langkah-langkah di dalam melanjutkan apa yang telah ditata oleh para pendahulunya. Karena Rasulullah sendiri kan, Rasulullah adalah pemimpin di dalam urusan keagamaan dan kenegaraan. Jadi urusan ubudiyah, hablum minallah dan hablum minan nas ini langsung dipegang oleh Rasulullah. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan Khulafaur Rasyidin ini juga melanjutkan posisinya ketika Rasulullah. Jadi artinya urusan persoalan ubudiyah, hablum minallah dan hablum minan nas, nah itu jadi satu. Nah, maka ketika ya memang secara sunnatullah hukum alam ini berjalan, ada kelemahan kan, sehingga muncul perpecahan. Ketika Sayyidina Ali sampai terbunuh itu kan. Nah, sehingga posisi pemegang kebijakan keagamaan dan urusan sosial kemasyarakatan itu sudah pecah jadi dua, berbentuk kerajaan. Jadi khilafah ya terakhir kan Sayyidina Ali. Baru setelah itu bentuk monarki Sayyidina Muawiyah sampai terus Sayyidina Hasan keulamaan. Nah, sedangkan umat ini kan seperti sabda Rasul, baik buruknya umat tergantung dari dua golongan, ulama dan umarok. Kalau ulama umaroknya bagus, umat bagus. Begitupun sebaliknya, kalau jelek, umat jelek. Nah, maka ketika era dari khilafah ke monarki ini kan sudah berpisah. Dari satu orang berpisah menjadi dua, umaro dan ulama, terus berkembang. Makanya ketika ada perselisihan dalam agama terkait dengan hubungan antar manusia, itu kan nggak boleh eksekutornya individu. Dalam ajaran agama itu nggak boleh terkait masalah eksekutor untuk menghakimi dan sebagainya, terkait dengan permasalahan kemasyarakatan, baik perdata, pidana, itu kan nggak boleh semua orang, tapi harus yang diangkat oleh imam atau diangkat oleh pemerintah. Ketika itu kan monarki, jadi yang diangkat oleh kesultanan, seperti itu. Ini berarti dari sedikit sejarah yang tadi Kiai sampaikan, bahkan dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai kemudian NU berdiri sampai sekarang. Nah, di Nahdlatul Ulama ini tidak hanya kemudian membawa perubahan untuk Indonesia saja Kiai, tetapi untuk dunia juga. Dunia. Karena kemarin seperti yang dilakukan oleh tim kepahlawanan Syekhona Khalil yang diusulkan itu kan, itu menemukan bukti bahwa Syekhona Khalil ini adalah epicentrum
epicentrum Islam. Karena semenjak pecahnya Timur Tengah itu, banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah eksodus ke Asia Tenggara. Nah, setelah dikaji dan sebagainya, pusatnya di Syekhona Khalil. Nah, sehingga Syekhona Khalil ini berperan sebagai istilahnya sentral gitu. Sentral. Di situ sehingga rujukan ya Kiai ya. Betul. Ini menarik, tambah semakin menarik Kiai, karena tadi juga Kiai menyampaikan tentang Syekhona Khalil yang sedang dalam proses diusung menjadi pahlawan nasional. Ini masih berjalan ya Kiai ya. Artinya Bangkalan ini yang tidak hanya menjadi kota zikir dan sholawat, tetapi juga banyak ya Kiai berarti pondok pesantrennya ya. Di Bangkalan. Di Bangkalan ini. Iya, banyak. Lalu Kiai tadi bilang bahwa NU ini adalah pesantren besar. Ya. Berarti pesantren besar dalam tubuh NU di Bangkalan ini juga tidak hanya ngurusi NU saja, tapi masyarakat secara luas ya Kiai ya. Betul. Nah, ini bagaimana ini Kiai hubungan antara NU dengan masyarakat terutama di Bangkalan terkait dengan Bangkalan sekarang ini Kiai? Ya ini kan kita harus lengkap di dalam mengkaji data kan. Bahwa dulu pusat ibadah dan pusat kajian ilmu itu kan di masjid. Ya. Di zaman Rasulullah, Ashabus Suffah, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan keilmuan dan sebagainya di masjid. Tapi karena Rasulullah ini adalah menjadi sumber satu-satunya, sehingga nggak perlu dikaji. Iya. Ketika ada persoalan, tinggal langsung tanya, Rasulullah. jawab. Rasulullah. Berkembangnya zaman pada akhir abad pertama Hijriyah, ketika pemimpinan Umar bin Abdul Aziz, itu kan tentang kajian keilmuan berkembang, termasuk pembukuan hadis dan sebagainya. Sehingga dari sini masjid sebagai tempat ibadah mulai tergeser. Karena berkembangnya kajian ilmiah, keilmuan, mengumpulkan data dan sebagainya, diskusi, sehingga ulama yang intensif fokus di urusan ibadah ini mulai tergeser. Gitu. Apalagi ketika era Mu'tazilah menguasai kepemerintahan. Seluruhnya berdasarkan logika. Kalau nggak cocok dengan logika nggak dipakai. Betul, dan sebagainya. Sehingga itu murni kajian ilmiah. Terus akhirnya apa? Para ulama yang mengkhususkan diri dalam ibadah itu bikin ya kayak kotaan, kayak kamar kayak gitu lah, di pinggir masjid, yang akhirnya dinamakan dengan ribat itu ya pusat dalam menempa jiwa dengan ibadah, tasawuf dan sebagainya, sufi lah istilahnya gitu ya. Dalam perkembangan zaman akhirnya ribat ini menjadi cikal bakal pesantren lah istilahnya seperti itu. Dalam para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tergeser oleh paham Mu'tazilah ini dan sebagainya, paham modernis lah istilahnya ya, yang selalu mengandalkan akal. Kalau nggak sesuai dengan logika nggak dipakai kan gitu. Nah akhirnya ini di Arab ya, masih di Arab, ribat. Nah ketika ulama membawa Islam ke Nusantara, para ulama ini paham betul bahwa setiap suku bangsa pasti punya tradisi, punya budaya, punya kultur tersendiri. Karena emang sunnatullah, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa yang bermacam-macam ini لِتَعَارَفُوا, untuk saling mengenal. Artinya ketika saling mengenal, saling mengisi. Ya kayak suami istri lah.
Iya. Memadukan antara dua manusia yang beda keluarga dan sebagainya, ini kan harus saling mengisi. Terjalin akhirnya Kiai ya. Sehingga membentuk yang lebih bagus. Nah, perbedaan tradisi dari berbagai bangsa ini dipahami betul para ulama pembawa Islam ke Nusantara ini. Luar biasa. Nah, sehingga budaya ribat tadi, budaya apa namanya? Kotak kecil tadi. Iya, iya, dalam mengasah, mengkaji, mempertahankan kalau sudah wal jamaah. Iya. Sedangkan di Nusantara sudah ada padepokan. Ada padepokan. pada Iya kan waktu sudah itu. ada itu selain santri atau apa kan? Santri itu kan dari bahasa Sanskerta kan? Oh Itu kan iya. bahasa. Iya betul. Santri memang bahasa Sanskerta. Jadi artinya sudah ada, budaya itu sudah ada. Tinggal memadukan ketika masuk Islam, memasukkan Islam. Nilai-nilai Islam dimasukkan ke padepokan. Santri tadi itu. Iya. Akhirnya namanya pesantren. Pesantren. Yang di Arab itu namanya ribat. Ribab. Di Nusantara namanya pesantren. Pesantren. Karena sudah ada nama, sudah ada budaya. Di Nusantara ini sudah ada. Tinggal lita'arofu tadi saling mengisi atau dalam istilah lain itu akulturasi. Itulah hebatnya para ulama kita dahulu. Jadi para wali-wali Allah tempo dulu itu begitu kenal, begitu paham hal-hal baru, perbedaan sebagainya, sehingga lahirlah akulturasi budaya. Akulturasi budaya yang tidak keluar dari aturan agama. Iya betul. Betul. Nah dari situ akhirnya kan terus berkembang pesantren. Oh. Ribat tadi adalah menjaga, melestarikan ahlus sunnah wal jamaah, ajaran-ajaran yang dipahami dari Rasulullah, dari sahabat, metodologinya bagaimana dan sebagainya, terus melekat dengan berbagai tradisi. Nah ini dibawa ke Nusantara, sehingga nggak heran pesantren ini di dalam menjaga kultur, menjaga tradisi. Ini meskipun dijajah oleh Belanda 3 abad lebih, Kuat ya. kuat. Iya. Karena di pesantren diajarkan cara berbahasa daerah, Iya, memaknai kitab itu dengan bahasa daerah, Masya bahasa Allah. halus dan sebagainya, sehingga terjaga. Budaya-budaya di Nusantara, tradisi-tradisi budaya terjaga dengan nilai-nilai agama. Iya. Nah, karena Allah Ta'ala menciptakan berbagai suku dan bangsa itu kan lita'arofu. Untuk saling Lita'arofu itu bukan dalam rangka ingin perpecahan. perpecahan atau memaksakan dan sebagainya. Tapi lita'arofu itu adalah agar supaya ada akulturasi. Iya. Nah ini yang dilakukan oleh pesantren. Jadi menjaga budaya yang di situ ada nilai-nilai agama. Ini menjawab sebenarnya Kiai. Saya dari dulu memang percaya bahwa Bangkalan ini sebagai kabupaten ujung paling barat di Pulau Madura dengan tingkat akulturasi budaya yang tinggi gitu. Ini yang kemudian orang yang tidak paham kok Bangkalan ini seakan-akan tidak berubah ya gitu ya. Gitu ya Kiai ya. Ternyata ada yang menjaga gitu Kiai ya. Iya. Jadi makanya pesantren ini bagaimana agama ini difahami betul secara mendalam, menjiwai oleh masyarakat Nusantara yang ya tentu sangat berbeda adat istiadat, kultur dengan Arab sebagai lahirnya Islam. Sedangkan Islam sendiri diturunkan Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, seluruh alam, tidak hanya Arab. Dan Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa berbeda-beda. Tujuannya apa? Lita'arofu. Lita'arofu itu saling mengenal sehingga jadi alkulturasi. Dengan parameter bahwa akulturasi ini tidak keluar dari aturan-aturan agama begitu Iya, Kiai, ya. karena bersama-sama membangun sebuah kebaikan. Ini seperti suami istri lah. Iya. Suami istri ini kan nggak boleh maksakan diri yang istrinya begini, rusak itu. Iya. Nah, ini bagaimana akulturasi dua jenis manusia, iya. dua jenis keluarga yang berbeda, sehingga menjadi perbaikan. Baik. Dari sini kita setuju ya teman-teman ya, bahwa Bangkalan ini sebenarnya tidak butuh modernisasi begitu Kiai ya. Karena kemarin ada sedikit guyonan bahwa Surabaya ini adalah halamannya Bangkalan begitu Kiai. Jadi saya sudah mulai mengerti polanya bagaimana Nahdlatul Ulama ini melalui penjelasan Kiai tadi itu bagaimana menjaga hubungan para kiai di pesantren dengan masyarakat. Ya, alhamdulillah Kiai. Ini menarik sekali Kiai. Nah, sehingga
eh, selama ini kita lihat memang partisipasi itu kemudian berkembang juga ya Kiai ya. Ya. Artinya mohon maaf ini karena tidak hanya kemudian di pondok pesantren tetapi juga di masyarakat yang akhirnya juga naik ke pemerintahan begitu Kiai. Ya. Iya. Jadi gimana Kiai? Apakah ada kendala, ada tantangan atau hal-hal yang menarik selama ini? Selama PCNU ini dinahkodai oleh Kiai Maki. Ya, saya ketika megang PCNU ini, kami berusaha untuk berpedoman kepada manhaj. Manhaj itu adalah ya metodologi, ya, atau konsep. Karena kami di Bangkalan ya kita dalami dulu sejarah untuk mengetahui dan sebagainya. Ternyata memang peran pesantren yang memegang erat nilai-nilai luhur bangsa. Iya. Nah ini ketika masuk pada era baru, era monarki ke era nation, ini kan yang dipikirkan oleh para ulama dulu. Bagaimana ulama Nusantara, meskipun beliau itu berada di Mekah, suatu contoh seperti Syekh Nawawi Banten, beliau tetap pakai embel-embel Nusantaranya, Al-Banten. Begitupun Syekh Ihsan Jampes, Al-Jampesi. Semuanya. Jadi mereka itu, beliau-beliau itu penegasan identitasnya kuat, bangga dengan orang Nusantara. Sebagai orang Indonesia Nusantara kayak begitu ya. Nah, maka ketika masuk era abad ke-20-an awal itu kan ini yang menjadi pemikiran para ulama-ulama besar itu, Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat. Karena ada bukti sejarah pitutur bahwa Kiai Nawawi Banten, Syekhona Khalil dengan Kiai Soleh Darat ini bertemu di Alas Roban di Jawa Tengah, memikirkan masa depan umat Indonesia. Itu Islam. Enggak, ini berbicara Islam. Berbicara umat. Bicara umat. Nah, maka Syekhona Khalil ini berperan sebagai berperan sebagai yang mengkader para santri. Kiai Soleh Darat berperan mengkader para bangsawan sebagai pemimpin. Nah, bukti sejarah kan kayak Kartini. Iya. Kenapa kok ada dua peran ini? Karena politik Belanda, pribumi nggak boleh muncul seperti di Penogoro. Karena Pangeran Diponegoro ini menjaga tradisi Nusantara. Keluarga keraton itu disantrikan ke seorang kiai. Kalau dulu sebelum ada Islam itu kan berahmat apa gitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi sehingga hubungan antara keraton dengan pesantren erat sekali ya. Harus diisi dengan agama dulu begitu ya. Strategi dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Pangeran Diponegoro takluk dikalahkan oleh Belanda. Belanda bikin sekolah kan buat bangsawan. Sehingga jauh itu. Kaum bangsawan tidak mengenal apa itu Islam. Apa itu karakter budaya Nusantara yang dijaga oleh pesantren. Nah, sehingga harus dikembalikan, ini direstorasi. Nah, disitulah peran Kiai Soleh Darat. Sehingga R.A. Kartini ini setelah diajarkan Islam ala pesantren oleh Kiai Soleh Darat, beliau bikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ternyata rahmatan lil alamin betul ya. Dan sampai R.A. Kartini ini minta agar supaya Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa daerah agar bisa dipahami oleh masyarakat awam dan sebagainya. R.A. Kartini itu. Nah, Syekhona Khalil ini bagian tokoh pergerakan di masyarakat, santri. Ini juga kemudian menjawab, tapi biar teman-teman yang menonton ini yang menjawab, apakah R.A. Kartini itu pakai jilbab atau tidak begitu ya? Foto yang kemudian masyhur itu selama ini beliau tidak R.A. Kartini itu hafal Quran, belajar Quran dan sebagainya. Nah, itu yang ditulis sejarah kan hanya pemikirannya. Iya, hanya pemikiran saja. Padahal di situ bukunya sudah mengindikasikan bahwa habis gelap terbitlah terang begitu ya. Ada rahmatan lil alamin setelah diberi pendidikan agama. Disitulah ketika Syekhona Khalil membangkitkan semangat para tokoh-tokoh pergerakan ketika itu.
pada tahun 1920. 1920. 1920 itu Syekhana Khalil membangkitkan semangat. Kenapa? Karena sudah angkat tangan itu para ulama. Adanya kelompok gerakan yang ingin membredel ajaran pesantren dengan berkembangnya, terus ditambah lagi dengan politik etisnya Belanda. Pada tahun 20 ini Syekhana Khalil membangkitkan dengan ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ayat ini disampaikan ke para ulama yang kumpul di Bangkalan. Dalam rangka apa? Membangun mental, membangun landasan berpikir. Jadi jangan kagetan. Yuridunah, mereka menghendaki padamnya nurullah, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Jadi golongan atau kelompok yang ingin memadamkan nurullah, bukan dinullah ya, bukan agama Allah, tapi nurullah. Di situ menunjukkan bahwa agama ini diamalkan, dipraktekkan dalam rangka menyongsong nurullah. Kalau orang mempraktekkan agama terus tidak memunculkan nurullah, dia itu sholat, ide dan sebagainya, tapi bikin kerusuhan, itu hanya dinullah saja, gak ada nurullah, nggak akan tercipta namanya rahmatan lil alamin. Betul. Agama ini diturunkan dalam rangka agar dunia ini tentram, agar dunia ini damai, agar dunia ini sejahtera. Jadi aplikasi dari peraturan-aturan agama itu adalah dalam rangka menyongsong nurullah, agar nurullah ini nggak padam. Nah, kelompok yang ingin memadamkan cahaya Allah itu biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, bukan bikuatihim. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengaruh narasi kalimat-kalimat. Tapi tidak lewat berbagai podcast ya. Nah, makanya terkadang kan orang beragama, jiwa ubudiyahnya bagus, tapi di dalam bermasyarakat radikal dan sebagainya. Ini kan bukan nurullah. Betul kayak. Tapi dia itu hanya sebagai dinullah gitu saja. Agama form melaksanakan hukum. Nah, makanya diingatkan oleh Syekhana Khalil, kita ini jangan kagetan kalau ada kelompok-kelompok yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan berbagai narasi-narasi agar orang itu giat beribadah, tapi dalam bersosial masyarakat nggak bagus. Karena jelas dalam Al-Quran itu duribat alaihimuzillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Nggak boleh dipisah itu. Imbang ya, Kiai. Harus imbang. Dimanapun kita berada, pasti berada dalam kehinaan kecuali memegang teguh yang namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau hanya hablum minallah saja, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi dalam bertetangga ada nggak bagus, tetap hina. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekhana Khalil. Sehingga apa? Muncul semangat lah. Nggak khawatir dengan politik etisnya Belanda, nggak kagetan lah kalau sekarang nggak terpengaruh oleh berbagai provokasi. Karena manusia diciptakan oleh Allah, juga Allah Ta'ala menciptakan iblis. Kalau nggak ada provokator, iblis nggak ada kerjaan. Repot kita. Itulah. Jadi ini semoga dengan penjelasan Kiai Maki tentang bagaimana tadi peran pesantren-pesantren, kiai-kiai yang ada di PCNU ini untuk ikut membangun Bangkalan terutama Kiai ini bisa terwujud tidak hanya diniyahnya saja, tetapi nurullah tadi ya. Yang betul-betul nanti alam ini terang, sejahtera. Ya karena apa ya? Makanya di pesantren itu adalah mencetak manusia yang mampu menyelaraskan pikiran, logika dengan jiwanya. Sebab kalau nggak selaras, ini akan bikin sebuah kerusakan di masyarakat. Karena logika ini nggak ada rasa. Betul. Sedangkan manusia itu melekat dengan ruang dan waktu. Betul. Dia itu berhadapan dengan siapa, berada di mana. Ini bukan logika yang dipakai. Rasa sudah. Tapi rasa. Rasa itu jiwa. Nah, makanya di pesantren itu dididik, dikasih teori dengan baca kitab, mengaji kitab dan sebagainya. Itu kan teori, akal. Tapi juga dia itu bagaimana cara mempraktekannya. Kan di kamar pesantren itu, di pesantren itu dia itu berteman dengan anak nakal, anak yang kaya, anak yang miskin. Nah, dalam bimbingan
seorang kiai atau ustadz. Sehingga dia itu mampu bagaimana mengadaptasikan di dalam menyelaraskan pikiran dan jiwa. sikap. Dia itu berhadapan dengan siapa dan bagaimana dan sebagainya, kayak Betul. gitu. Sehingga ketika keluar dari pesantren mampu beradaptasi dengan berbagai golongan masyarakat dan berbeda-beda dan sebagainya gitu. Iya, ini tambah saya sungkan mau bertanya tentang Bangkalan sendiri sebenarnya. Kalau memang dasar-dasar yang sudah Kiai Maki tadi sampaikan, itu harusnya ya Kiai ya bisa membuat Bangkalan ini tertata baik, masyarakatnya tenang ya Kiai ya. Ya. Nah, ini menarik Kiai. Tambah menarik karena saya sebenarnya tidak pernah nyantri nih. Kita dapat pesantren kilat dari Kiai Maki dari podcast para Fakir ini teman-teman. Siap. Kiai, ini hubungan tadi itu peran-peran kiai-kiai dan para ulama ya, dan juga santri-santri yang di pesantren di bawah kepemimpinan Kiai Maki sebagai ketua PCNU Bangkalan juga terhubung dengan peta kepemimpinan dan politik yang ada di Bangkalan ya Kiai. Ya. Nah, ini bagaimana Kiai? Tadi dari deskripsi Kiai ya, dengan apa yang sudah terjadi di Bangkalan secara umum saja Kiai, saya tidak berani ini skripnya terlalu khusus ini jadi. Ya. Jika manhaj atau metodologi para sesepuh kita lupakan, maka perahu kehidupan akan bocor sana sini. Apa yang kita hadapi itu adalah sebuah kenyataan. Iya. Sebagai untuk starter konsep melangkah maju itu kan, moving on is not about forgetting. Iya, betul. Kan demikian. Betul Kiai, betul. It's about accepting. Iya, menerima, betul Kiai. Jadi melangkah maju itu bukan dalam rangka melupakan, Betul Kiai, betul. tapi mengkaji apa yang terjadi. Makanya dalam Al-Quran itu 3/4 adalah sejarah. Betul Kiai. Hanya 1/4 yang berisi teori, aturan. Iya. Kenapa? Agar manusia dalam melangkah Ingat. mengkaji. Iya. Kalau perbuatan jelek kayak gini dampaknya. Iya. Sebagainya. Sudah ada semua ya Kiai. Nah, Masya Allah. dan itu semua dimulai dari membangun landasan berpikir. Betul. Mukjizat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah paham kata. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Kenapa? Karena kalau nggak paham kata, tidak paham tindakan. Karena orang bertindak dimulai dari pikiran. Iya. Kalau pikirannya diisi oleh kata-kata yang tidak paham, tindakannya nggak paham. Sekarang di era medsos, era global, berseliweran kata-kata. Sedangkan kata itulah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Bingung masyarakat, bingung manusianya. Betul. Ini yang benar yang mana? Nah, makanya sekarang restorasi, kita ingatkan kembali. Ini loh metodologinya. Manhajnya ya Kiai. Manhajnya dari Syekhona Khalil, dari ulama-ulama kita seperti ini. Makanya di dalam pesantren ada kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis sholih. Menjaga hal terdahulu yang bagus. Apa yang dijaga? Nilai, substansi, inti. Wal akhdhu bil asrah, mengambil hal yang baru yang bagus. Artinya dibungkus dengan budaya baru yang tidak merusak nilai, sehingga menjadi peradaban baru. Pakaian. Iya. Dulu hanya lurus gitu aja. Iya. Perkembangan budaya, pakaian bermacam-macam. Betul. Silahkan ngikuti pakaian itu dengan budaya baru, tapi inti atau nilai dari substansi dari pakaian jangan dihilangkan. Intinya. Iya kan, intinya pakaian itu kan untuk apa? Aurat. Selain nutup selain badan ini agar tidak kotor dan sebagainya, kan untuk aurat. Untuk aurat. Silahkan model begini dan sebagainya, tapi seperti itu. Nah, termasuk ketika ada budaya baru, budaya teknologi, budaya ini dan sebagainya. Sekarang kan orang beradaptasi.
Makanya oleh Allah Ta'ala dikasih corona 2 tahun. Iya Kiai. Agar tafakur. Iya. Ada kemudian momentum bagaimana kita ini evaluasi ya. Kiai, Evaluasi ya. karena PPKM 2 tahun loh. Iya Kiai. Nggak boleh interaksi dan sebagainya. Kita hanya berinteraksi dengan teknologi. Betul. Berarti semoga Bangkalan ini evaluasi kemudian lompat jauh begitu Kiai ya. Betul. Amin ya Allah. Amin. Nah, makanya kita harapkan di Bangkalan ini, mari kita mengkaji apa metodologi yang diajarkan oleh para leluhur kita, nilai yang kita jaga. Iya. Karena nilai nggak pernah berubah sampai kiamat. Tidak pernah, betul. Nggak pernah berubah. Betul. Yang berubah itu adalah barang baru. Barang baru menyesuaikan dengan nilai. Kalau kita nggak pinter-pinternya megang nilai, seperti orang bawa uang 100.000 ke pasar, terus kita menemu barang, ternyata kita kena tipu. Barang sebenarnya harganya 50. Iya. Kita beli bayar dengan 100.000. Berarti kita kan nggak benar memegang nilai. Seperti itulah. Oh. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kita, keneng-kenengen, lakon-lakonen, juga pagar tibi, macam-macam itu filosofi Madura. Iya. Itu ketika disesuaikan dengan era sekarang, bagaimana? Masih tetap berlaku ya Kiai. Lah iya, itu kan nilai namanya. Substansi kita. Kenengah-kenengen, Betul. lakonah-lakonen. Iya. Oke. Ketika kita dihadapkan pada era global, dunia dalam genggaman, semuanya kedengaran, semuanya kelihatan, Betul. orang jadi bingung, dia itu orang Bangkalan atau orang Jakarta. Nah, makanya harus sekarang diingatkan, kita harus saling mengisi seluruh komponen masyarakat. Ulamanya, tokohnya, birokrasinya, berkolaborasi, Nah, meracik sebuah langkah, meracik sebuah program, agar supaya bisa tersampaikan ke masyarakat seperti itu. Iya. Kita di era sekarang, kita persaingan global dan Betul. sebagainya. Juga apalagi generasi penerus bangsa ini harus mampu mencengkram kuat kultur dan budaya negara ini di tengah-tengah derasnya ekspansi budaya luar ke Indonesia. Apalagi Sebagaimana burung Garuda mencengkram erat kalimat Bhinneka Tunggal Ika. wah, luar biasa ini ya Kiai. Sebab kalau nggak ada budaya Bangkalan, nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ketika nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada Pancasila. Iya. Nggak ada Pancasila, nggak ada Indonesia. Iya. Jadi ini fikirnya PCNU ini tidak hanya untuk Bangkalan tetapi untuk Nusantara Kiai ya. Ya. Dan kita jangan apa ya? Jangan skeptis apa namanya ya. Kita jangan anti hal-hal yang nggak jelek. Apa yang jelek. Iya. Karena gini loh ya. Listrik, lampu bisa hidup karena min plus. Iya. Kalau plus saja nggak hidup, Iya, apalagi min saja. Iya Kiai, betul. Tinggal bagaimana posisinya. Betul. Kalau disambung langsung kan konslet. Iya, konslet Kiai, betul. Makanya memposisikan manusia kenengen, lakonen. Iya. Jangan merusak. Nah, pagar ini harus kita ini sudah diwarisi sebuah pagar norma. Iya, untuk menjaga nilai tadi Kiai. Betul. Betul. Kita diperintah untuk melaksanakan aturan. Bukan ngatur dunia, sudah ada yang ngatur dunia ini. Sudah ada yang ngatur. Betul Kiai. Iya. Hidayah hanya milik Allah. Betul. Nah, makanya mari kita di Bangkalan ini kita saling memahami lah, saling menyadari agar muncul sinergi. Bukan apa yang terjadi, tapi reaksi kita terhadap apa yang terjadi, itu yang penting. Betul. Respon kita Kiai ya. Ya menyikapi keadaan bagaimana. Kalau kita harus selalu mengeluh, Betul. Selesai. nggak selesai. Iya. Kalau kita bertindak menurut apa? Menurut potensi kita. Karena Allah Ta'ala beri tanggung jawab, pasti melekat dengan fasilitas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Artinya punya tanggung jawab dan akan bertanggungjawabkan. Allah Ta'ala memberikan tanggung jawab pasti melekat dengan fasilitasnya. Siapa yang tahu fasilitas? Ya dia sendiri, karena itu bergantung kepada Allah Ta'ala. Analoginya gini, kalau dikasih jaring, jangan ke sawah tapi ke laut. Ke laut, betul. Kalau dikasih pancul, cangkul. Cangkul, jangan ke laut ya Kiai. Jangan ke laut, ke sawah. Ke sawah tapi iya. Ketika semuanya sadar, kenengen lakonen. Nah, insya Allah. Iya. Yang sebenarnya potensi Bangkalan dua-duanya ada Kiai. Ya, siap. Jaring bisa, nyangkul bisa begitu Kiai ya. Hanya tinggal bagaimana masyarakat Bangkalan ini
dari tadi unsur-unsur yang disampaikan oleh Kiai, antara ulamanya, umaroknya, masyarakatnya duduk bersama untuk memformulasikannya. Betul. Kiai, ya. Kita jangan terpengaruh oleh berbagai isu ini dan sebagainya, bahwa ada minoritas yang ingin ini dan Betul. sebagainya. Allah Ta'ala menciptakan perbedaan itu agar supaya saling mengisi. Allah Ta'ala menciptakan yang kaya dan yang miskin. Allah Ta'ala menciptakan yang bodoh dengan yang pintar. Ini kan agar muncul apa? Ikatan sosial yang bagus, saling mengisi dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi kita jangan pinginnya bagus semua itu di masjid. Itu nanti di surga. Iya. Yang di dunia. Betul, Kiai. Berarti Kiai Maki ini sebagai pimpinan dan nahkoda PCNU Bangkalan ini optimis ya Kiai ya. Insya Allah. Bangkalan ini tetap bisa lebih baik ke depan dan semakin baik ya Kiai. Insya Allah. Karena kalau dilihat dari geografisnya, Bangkalan yang merupakan pintu gerbang Pulau Madura ya Kiai ya. Iya. Seakan-akan yang 3 kabupaten lainnya itu bergantung pada kita Kiai. Ya. Karena kata teman-teman timur lagi nih Kiai, kita nggak akan bisa maju nih kalau Bangkalan tidak maju duluan, katanya begitu Kiai. Ya. Gimana nih Kiai? Ya jangan rebutan. Jangan rebutan ya Kiai ya. Jalan saja kalau rebutan macet. Oh iya betul Kiai. Oke lah, kita tertib ya. Iya. Yang namanya tertib itu kan apa ya? Saya salut dengan slogannya Blatter itu. Iya. Ular tak kerengekek molok delok ibu tidak buntung. Oh iya. Ular nggak akan menggigit jika Tidak diinjak. ekornya. Iya. Siapapun dia, baik yang putih maupun yang hitam, ketika kepentingannya, keinginannya dihambat, pasti ngamuk. Betul Kiai. Karena ketika ngamuk, ini akan menyita waktu, menjaga tenaga dan sebagainya. Justru akan merusak ya Kiai. Ya? Gimana caranya agar kita itu tidak menghambat kepentingan dan sebagainya? Pagar kita perjelas. Jadi ketika dia itu punya kepentingan, terus melanggar batas, dia salahnya sendiri, sudah batasnya jelas kayak gini. Gitu Kiai. Ya? Gitu. Jadi bukan manusianya, tapi regulasinya, Betul. aturannya. Seperti itulah. Ya maka penjaga batasnya rukun juga. Gitu ya Kiai. Jadi gitu. Sebab manusia sekarang ini nggak mau didoktrin, nggak mau diguruin gitu. Iya. Ya biar dia tuh sadar sendiri bahwa ini batasannya. Kalau melanggar batas ya risikonya kebentuk. Batasnya adalah nilai tadi itu Kiai ya, substansi. Baik norma maupun hukum. Norma dan hukum. Karena kita sebagai umat Islam memang memegang itu teguh ya Kiai. Betul. Jadi bisa dikatakan memang pintu gerbang ini tidak buka tutup ya, tapi menyempit meluas begitu Kiai. Begitu teman-teman. Mari, ini daerah kita, ini rumah kita. Iya. Bagaimanapun ya kita harus memikirkan bagaimana rumah kita itu asri, enak dan sebagainya. Gitu lah. Ini kode teman-teman. Bangkalan ini akan tetap tenang, asri, menjaga nilai dan norma serta hukum. Tapi jangan diam saja. Ya, jadi mungkin begini Kiai. Tadi kalau Kiai menyinggung tentang lakonan-lakonnya, kenenge-kenenge, ada perbedaan antara diam dan tidak bergerak. Begitu Kiai. Betul. Mungkin ada rasa, ada gerak. Betul. Kalau nggak ada rasa, nggak bisa bergerak. Betul. Kita itu bukan tidak bergerak Kiai. Kita masih diam. Tapi karena rasa kita kuat, substansinya tadi itu Kiai, kita diam itu untuk melihat, begitu Kiai ya. Sebagai warga Bangkalan gitu Kiai. Dalam diri manusia itu sudah ada yang namanya dorongan kan. Betul. Kalau terasa lemas, secara otomatis manusia ini kan akan melihat, akan mengontrol tubuhnya. Oh ternyata perutnya kosong, maka otomatis dia itu makan untuk menyeimbangkan diri. Sehingga ada rasa di situ kan, ada rasa karena itu sebagainya. Maka ketika kita melihat Bangkalan, kok lemas, nah ini apa yang kurang? Kalau nggak ada punya pikiran seperti itu, wah berarti stroke dia. Nah itu harus dibenahi masalahnya itu. Iya. Salah, berarti ada yang salah. Ada yang salah itu. Sakit berarti Kiai ya. Kok nggak ada gerakan untuk menyeimbangkan diri? Iya. Kiai. Atau penyeimbangannya terlalu kebablas, darah tinggi. Darah tinggi. Emosi ada pinginnya. Juga bikin stroke dia. Iya. Sakit. Berarti kita bisa juga kemudian memancing nih warga-warga Bangkalan yang ada di luar Bangkalan itu untuk saya pingin seluruh komponen Bangkalan, antara kiai, akademisi,
sinergi, duduk bareng kita bahas. Sebab kiai ini, termasuk juga kenapa slogan Bangkalan ini Kabupaten Zikir dan Selawat. Karena yang mengusulkan kan kiai. Ya. Kiai itu pinginnya bagaimana budaya atau kultur Bangkalan yang agamis ini tidak dirusak oleh pembangunan. Ya, ya. Bukan anti pembangunan. Saya pribadi setuju, Kiai. Ya, itu sehingga untuk menerjemahkan, mentranslate daripada slogan atau ikon zikir dan selawat ini, perspektif tata negara seperti apa? Ya. Karena yang ngerti bahasa hukum, ya anak sekolahan. Iya. Jangan tanya ke kiai hanya tahunya kitab. Nanti bahasa pasal-pasalnya kita bahaya. Yang ngerti bahasa pasal, bahasa hukum, bahasa perda dan sebagainya, itu kan sarjana hukum, sarjana tata negara. Tata negara, administrasi negara, betul. Iya. Coba apa tujuan kiai ini kok slogan ikonnya Zikir dan Selawat? Ini diterjemahkan oleh para akademisi, para ilmuwan Bangkalan yang mumpuni di dalam urusan bahasa perundang-undangan. Bahasa perundang-undangan. Untuk kemudian mendukung kemajuan. Ya, bagaimana pembangunan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bekal akhirat. Seperti itu tujuan intinya, hanya seperti itu. Nah, detailnya yang ngerti ya yang ahlinya, makanya kenang-kenangin lakon-lakon. Saya sebenarnya tadi itu kemudian menghubungkan karena selama ini kalau saya pernah dengar belum ada regulasi di Bangkalan ini yang memang represif, Kiai. Karena memang, mohon maaf, saya dengan slogan zikir dan sholawat ini berarti kita perlu ini menjaga nilai-nilai hierarkis dan kasih sayang sama umat beragama dalam masyarakat, ya Kiai ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surat Thaha 124 kalau nggak salah ya, surat Thaha itu. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, kata Allah Ta'ala, maka kehidupannya akan ruwet. Zikir itu tidak hanya lisan. Zikir itu tangan bekerja yang bagus, aktivitas yang bagus, itu sudah zikir. Nah, maka arti kata zikir itu adalah selalu ingat kepada Tuhan. Baik tangannya, kakinya, matanya, telinganya. Jadi aktivitas manusia selalu didasari oleh ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila. Iya. Sholawat adalah sebuah kata manifestasi dari semangat. Kenapa kita pakai kata sholawat? Ya selain karena banyak orang sholawatan. Orang bersolawat itu kan karena cinta kepada Rasulullah. Betul. Dan cinta adalah modal utama semangat. Betul. Jadi harapannya masyarakat Bangkalan, cinta Bangkalannya sehingga muncul semangat membangun Bangkalan agar terlahir generasi yang punya etos kerja tinggi. Itu yang diinginkan ulama Bangkalan. Jadi dengan zikir dan selawat itu bukan orang disuruh majelis zikir semuanya, enggak seperti itu. Kita tahu bahwa di Bangkalan juga ada agama yang lain. Oke lah, Kristen selalu ingat dengan Tuhannya, gitu aja. Terus cinta kepada daerahnya. Karena dengan cinta daerahnya maka dia akan semangat membangun daerahnya. Tidak dibandingkan dengan daerah lain dan sebagainya. Seperti itu harapannya. Nah, ini harus diterjemahkan oleh para tokoh Bangkalan yang punya keahlian di bidang masing-masing pasal-pasal tadi itu, bahasa hukum, bagaimana caranya masyarakat itu kerjanya semangat, tapi juga bagaimana ada regulasi yang menjaga manusia agar selalu bermanfaat. Betul. Tindakannya bagus dan sebagainya. Dan juga menjaga tata kelola masyarakat Bangkalan sendiri ya, ya. Program-program yang juga bisa mendukung, karena kalau memang ini salah satu skrip ini bertanya menghubungkan dengan data di tahun 2022 kalau tidak salah, Kiai, itu yang menyebutkan bahwa masyarakat Bangkalan ini masih termasuk dalam masyarakat ekstrim miskin gitu, Kiai. Ini sebenarnya
Apa ya? Kalau indikatornya harta ya memang. Nggak, saya melihatnya gini, ini karena miss, nggak nyambungnya komunikasi. Betul. Pemerintah pasti punya program yang bagus, Ya. karena diracik oleh pakar, Ahli-ahli gitu. ahli-ahli. Racikan program yang bagus, ketika disajikan nggak bagus. Iya. Betul, betul. Sama seperti makanan, Betul, betul. chef yang Chef Michelin yang bintang 5 gitu. bintang ya. 5, tapi cara penyajiannya makan. Iya. Coba, Iya, mau dimakan iya. tidak? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nah di sini artinya peran Nahdlatul Ulama, peran ulama ini dalam rangka apa? Menjadi menjembatani agar program pemerintah itu yang bagus itu betul-betul dipahami oleh masyarakat. Makanya harus sinergi, Iya. karena yang paham kultur masyarakat ya tokohnya. Iya, betul Kiai. Keadaan dan sebagainya, Iya. sosiologinya dan sebagainya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, makanya sinergi ini penting. Agar supaya apa? Racikan yang bagus dari program. Ini. Nah, saya melihat gini, Mas. Pokok permasalahan di Bangkalan itu, kenapa kok nggak bisa munculkan ekonomi, kemandirian ekonomi dan sebagainya? Karena penyakit utamanya adalah kecanduan bantuan. Sehingga ada kemandirian. Iya, iya, iya. Ketika ada pelatihan dan sebagainya, dapat bantuan apa? Nah ini kan yang harus Harus perlahan kemudian Nah, ya. dikikis ya Kiai. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ada sebuah hadis gini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang enggak penting baginya. Orang bisa meninggalkan hal yang enggak penting baginya ketika fokus dengan yang penting baginya. Apa itu? Potensinya. Iya, iya. Orang bisa fokus dengan potensinya kalau ngerti, faham terhadap potensinya. Maka di situ butuh kehadiran ilmuwan yang memahami potensi tadi, diasah, dilatih, didampingi sehingga paham. Kalau sudah tahu dengan potensinya, pasti dia itu akan senang mengerjakan potensinya, yang mana akan berdampak kepada kesejahteraan dari potensinya. Iya, mandiri kemudian Kiai ya. Tidak perlu bantuan lagi. Masyarakat ini nggak ada yang nggak ingin sejahtera. Iya, betul. Semuanya Kiai. ingin sejahtera, tapi Ingin nggak sejahtera. tahu caranya. Makanya disitulah kehadiran para ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat yang ngerti. Iya. Bukannya nggak tahu, bukannya nggak mau, nggak tahu. Sehingga banyak apa? Kerja keluar ke Jakarta, Iya, iya. lahannya ditinggalkan. Iya, iya. Apalagi sudah didengar sama para tuan tanah. Nah ini kan Eman betul Kiai. mana tanggung jawabnya para ilmuwan? Waduh, berat ini. Dari sini, jadi apa ya? Masyarakat dilatih cara mengolah bertani seperti ini dan sebagainya. Masa kalau kita pikir petani yang 3 bulan menunggu Masa panen ya. masa panen itu kalah dengan orang yang hanya bermodalkan sak terus sablonan keuntungannya. Iya, keuntungannya. Nah, iya betul Kiai. Ini kan yang harus dipikirkan oleh Betul. para ilmuwan. Iya, Tanggung jawabnya betul. mana? Betul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masya Allah. Iya, ini tugas PCNU menjembatani ya Kiai. Menjembatani karena kami ya apa ya, makanya kami berusaha untuk sebagai jembatan. Kami buka pintu ke masyarakat. Yang ngisi siapa? Yang ahlinya. Ini kode keras dari Kemaki teman-teman. Nah, kode PCNU Bangkalan, teman-teman ilmuwan terutama nih, akademisi dari kampus-kampus. Masuk kita ke Bangkalan, ikut membangun Bangkalan. Tadi. Makanya kita diwarisi organisasi. Siap. Agar gerakan ini kita ini terorganisir. Iya. Apapun yang tidak terorganisir, Iya. nggak bisa. Nah, makanya oleh Syekhona Khalil dikonsep, dikasih isyarat tongkat itu agar supaya satukan dalam gerakan Satu terorganisir. komando gitu Kiai ya. Organisasi ini kan ada dari pimpinan. Iya, betul. Untuk menyatukan itu, cari titik temunya untuk dijadikan sebuah pedoman. Makanya beliau mengutip ayat atawakkau 'alaiha, pegangan. Untuk menyatukan dari berbagai perbedaan, cari titik temunya, cari persamaan universalnya untuk dijadikan pedoman. Seperti itu. Iya, Kiai. Makanya ketika membentuk negara, setelah membentuk wadahnya ulama, kan Syekhona Khalil wafat tahun 25. Iya. Konsepnya dilakukan, dipraktikkan oleh para santri-santrinya, membentuk
wadah ulama, organisasi ulama, Nahdlatul Ulama, baru setelah itu membentuk wadahnya Umaro Wadahnya Umarok negara dengan ya? konsep yang sama, Iya. satukan. Ulama tidak membentuk negara Islam, Betul. tapi negara kesatuan. Karena konsep dari Syekhona Khalil satukan. Menyatukan dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa, cari titik temunya. Maka disepakati Pancasila sebagai nilai-nilai dasar, nilai-nilai luhur dari agama dan suku bangsa. Makanya semuanya nerima. Titik temunya adalah Pancasila tadi itu, Kiai. Seluruh agama pasti menjalankan ketuhanan, seluruh agama pasti Betul. manusia yang adil dan benar. Betul, Seperti itu. betul. Nah itu konsep ini metodologi inilah yang sekarang kita harus restorasi untuk menyongsong era yang serba canggih, Iya, global iya. ini agar kita Betul. mampu bersaing. Betul. Terbukti apa? Ketika Indonesia merdeka menjadi macan Asia kan. Betul. Karena apa? Soekarno dengan Hasyim Asy'ari Bersatu. sinergi. Iya. Nah sehingga apa? Menjadi pelopor gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika. Pelopor di Iya, dunia. sehingga mengancam superpower kan. Iya, iya. Mengancam Amerika dan Soviet. Saling rebut, mau ngerebut Indonesia, mau ngerebut Soekarno. Ini saya jadi ikut optimis nih, Kiai. Nah, ya. Iya, kalau Makanya- Bangkalan semua bersatu ini menemukan titik temu, ini luar biasa Oh, nanti Mbak. lompatan kuantum Ketika Bangkalan ini. nggak bisa direbut kan, terus dirusak di dalam kan, ada PKI dan Betul, sebagainya kan. betul. Soekarno yang ingin menyatukan berbagai komponen ini sehingga munculkan Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Iya. Karena Soekarno ini kan nasionalis. Iya. Yang agamis ini kan yang NU, Yang Hasyim iya. Asy'ari. Kiai Babasbullah dilanjutkan seperti itu. Maka ketika muncul Nasakom, keinginan Soekarno itu kan dalam rangka agar tidak ada disintegrasi bangsa. Betul. Semuanya bersatu. Baru satu keinginannya. Tapi ini mau dijadikan alasan oleh Amerika sebagai polisi demokrasi dunia untuk intervensi masuk ke Indonesia Masuk ke kan? Indonesia, betul. Karena alasannya pemerintahan Soekarno dikuasai oleh komunis. Ini didengar oleh Kiai Babasbullah. Kiai Babasbullah sebagai pimpinan pengganti Hasyim Asy'ari kan sudah wafat, pimpinan NU ketika itu. Iya. Mendengar hal ini, langsung NU gabung ke Nasakom. Oh. Udah gabung ke Nasakom. Resikonya fitnah laginya itu. Iya. Sampai difitnah Kiai Babasbullah itu. Kalau kepala Kiai Babasbullah dipecah, itu pasti banyak palu ari di dalamnya. Kenapa? Gabung ke Nasakom. Nah, alasan yang mendasar bagi Kiai Babasbullah sebagai pimpinan tertinggi NU ketika itu, kalau NU nggak gabung ke Nasakom, Amerika akan masuk. Masuk ke NU. Bukan masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Sebagai polisi demokrasi dunia. Oh. Dengan alasan Komunis. Soekarno dikuasai oleh komunis. Maka polisi dunia harus turun tangan. Nah, karena Kiai Babasbullah NU gabung ke Nasakom, nggak punya alasan Amerika. Nggak 100% dikuasai komunis. Ada NU di dalamnya. NU di dalamnya. Ada ulama di dalam. Sehingga nggak ada alasan Amerika untuk masuk. Makanya mengalihkan ke Vietnam. Iya. Nah, politik seperti ini, kita ini jangan terus merusak dunia kita, rumah kita, dan sebagainya. Iya. Di sisi yang lain, Banser dibawakan Ansor nyerang. Di MPR bikin tap MPR. Nah, jadi ikan didapat, air tak keruh. Udah gitu aja. Gitu, Kiai. Mari kita bangun Bangkalan ini. Udah keadaan yang ada seperti ini. Oke, kita rembukan. Anda apa keahliannya? Di bidang apa? Mari kita sinergi. Ini dan sebagainya. Siapapun yang memimpin, Kita musyawarah, Kiai ya. Udah. Kita begrembek. Kalau tahu di Parembegan podcast nih. Harapan Kiai nih. Harapan Kiai untuk Bangkalan. Selain tadi Kiai sudah menyampaikan bahwa kita juga bisa bersinergi sehingga menemukan titik temu dari potensi-potensi yang ada. Kemudian ini juga sebagai kode bahwa Kiai kita Kimaki ini sebagai Nahdlatul Ulama menyambut para ilmuwan akademisi yang mau ikut membangun Bangkalan. Apa harapan lainnya sebagai nahkoda PCNU di Kabupaten Bangkalan ini, Kiai? Terutama tentang Bangkalan ke depan ini. ya harapan kami, mari kita syukuri jerih payah pengorbanan daripada kakek-kakek kita, pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita itu hanya menginginkan kita ini punya rumah yang
bagus, damai, nggak ikut-ikutan perang dan sebagainya. Mari kita sadari hal itu. Mari pendapat, jangan rebutan pendapatan. Iya. Gitu. Jadi bersama-sama kita berpedoman kepada apa yang telah ditata. Karena terbukti tatanan para leluhur kita itu mampu menghadapi Berbagai macam kecanggihan yang Iya. ada. Seperti itu. Malu kita kalau nanti ditanya sama mbah-mbah kita, kamu ngapain aja di Iya. Harapan Kiai ini luar biasa. Rumah kita tenang, damai, kuat gitu Kiai ya. Secara prinsip untuk menjaga nilai-nilai substansi yang Ya. sudah diestafetkan, diwariskan oleh leluhur ya Kiai ya. Betul. Terutama tadi tidak lupa saya mengingat bahwa ada sinergi yang sangat luar biasa antara Umaro zaman dulu dengan ulama. Betul. Yang sebenarnya masih kerasa ini di Pondok Kiai Maki ini. Saya sangat merasakan ini luar biasa. Mungkin sampai isi saja Kiai. Ini biar tidak terlalu lama kita mengganggu waktu Kiai Maki. Baik teman-teman, ini luar biasa. Mungkin nanti di episode berikutnya kita akan berusaha untuk mengundang Kiai Maki lagi untuk diskusi yang lebih spesifik. Tadi kalau yang kita bicarakan ini umum ya Kiai ya, untuk mengenal nahkoda PCNU kita. Tapi nanti kalau ada sinergi yang sudah mulai akan berjalan, kita akan diskusi lagi sama Kiai Maki. Siap. Bismillah teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa banyak memberikan manfaat. Terima kasih Kiai Maki. Semoga dengan kepemimpinan Kiai Maki berlanjut untuk periode berikutnya. Bangkalan PCNU Barakallah. bisa sangat lebih bermanfaat bagi masyarakat seluruh dunia, seluruh alam ya Kiai ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.